kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Rekan-rekan media sekalian, jadi salah satu arahan dari Bapak Presiden untuk memperkuat daya tahan kita menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi, terutama sebagai dampak dari coronavirus, adalah membelanjakan selain KL, juga lah belanja di daerah sesegera mungkin, di provinsi, kabupaten, kota, termasuk dana desa. Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa, lebih dari 70.000. Ada tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Kita menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Menteri Keuangan, kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan anggarannya, dan pengawasannya. Saat ini per tanggal 19 Februari sudah tertransfer ke desa-desa itu lebih kurang hampir 1,3 triliun. Dan ini 4 kali lipat dibanding periode yang sama 2 bulan di tahun 2019. Jadi 4 kali peningkatannya lebih cepat. Ini juga meliputi desa yang jumlahnya hampir 3 kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau, surat edaran sudah saya sampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah disampaikan kepada para kepala daerah, tolong anggaran-anggaran yang ada di daerah APBD transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang 856 triliun plus 200-an triliun lebih ya dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas 1.100 triliun. Arahan Bapak Presiden untuk segera dibelanjakan, terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan. Jangan sampai tersimpan di bank, karena nanti Ibu Menko bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat mengharapkan depositonya. Nah, ini tidak boleh terjadi karena ini untuk memicu dan menstimulasi terjadinya peredaran uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah. Untuk selanjutnya nanti kami bersama dengan Menteri Keuangan akan melakukan monitoring per bulan untuk realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk sebagai ANEF kita. Sekali lagi, teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat. Sekaligus juga yang di desa segera untuk belanjakan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenku, dan Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada punishment untuk daerah-daerah yang masih bandel atau mau belanja belum ada PPP-nya? Itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di situ jelas diatur dalam mulai dari pasal 68 sampai dengan pasal 89. Ada 21 pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi kepala daerah. Berikut ada sanksi-sanksinya, mulai dari sanksi teguran pertama, teguran kedua, bahkan ada sanksi di sana pengenarikan kewenangan, bahkan ada sanksi-sanksi
penghentian pembayaran gaji 3 bulan, 6 bulan sampai pemberhentian sementara. Tapi kita tidak ingin sampai ke sana. Yang jelas kalau mungkin ada yang belum tidak sesuai dengan arahan tadi, karena inilah program nasional, program penting ya, untuk menyelamatkan dan memperkuat daya tahan kita dari tekanan ekonomi dunia. Ya, kita akan mulai dari yang soft tentunya, teguran-teguran. Makasih. Nanggro Aceh tanah rincung, lama lindung Allah, serama Mekah lakapati dunia. Nanggro mutua hawase melimpah, pusaka kenebah, indatu jamana muda. Rakyat makmum musuh megah, nyana mana perintah, udah kemudian. Jangan pihak kemurah, akaya kedua, terpobot